kali ini saya akan mereview Bunga Rampai COVID-19, buku kesehatan mandiri untuk sahabat. Hashtagnya di rumah aja. Apa sih virus corona? Virus corona adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Selanjutnya, bagaimana dengan gejala-gejala virus corona? Gejala-gejala virus corona itu sendiri yaitu seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, nyeri otot, sampai dengan komplikasi berat seperti pneumonia dan sepsis. Cara keluarnya virus gimana sih? Yang pertama, yaitu lewat percikan bersin atau batuk. Yang kedua, kontak fisik seperti berjabat tangan dengan orang yang terinfeksi. Yang ketiga, yaitu memegang hidung, mulut, bahkan daerah sekitar wajah dengan tangan yang sudah terpapar dengan virus. Kita harus waspada saat kita mengalami gejala-gejala ringan, sedang, dan berat. Itu gejala ringan dan sedang itu sendiri seperti demam dengan suhu 38 derajat Celcius, dan pada kasus tertentu COVID ini tidak ada mengalami gejala demam. Dan selanjutnya itu batuk, pilek, nyeri tenggorokan. Gejala berat itu sendiri seperti yang pertama, keluhan sesak nafas dengan frekuensi di atas 24 kali per menit, dan pneumonia berdasarkan gambaran radiologis. Yang kedua adalah gagal ginjal. Tidak hanya itu, gejala-gejala tersebut disertai dengan riwayat sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perjalanan jauh ke negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Yang kedua, yaitu kontak langsung dengan seseorang yang memiliki riwayat perjalanan pada 14 hari terakhir ke negara yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Yang ketiga, adanya kontak erat dengan orang yang berasal dari negara atau daerah yang terkonfirmasi adanya transmisi lokal COVID-19. Yang keempat, bekerja atau mengunjungi fasilitas umum yang berhubungan dengan pasien COVID-19 seperti rumah sakit. Yang kelima, riwayat kontak erat yaitu minimal 15 menit dengan jarak kurang dari 2 meter dengan pasien. Gimana cara pencegahannya? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir minimal 20 detik, dan jangan memegang hidung, mulut, mata sebelum mencuci tangan ya. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk sahabat. Mari kita ikuti langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dengan benar. Yuk, kita simak video berikut. Jangan lupa diikuti. Iya aku mau makan, ku selalu membiasakan bersihkan telapak tangan dari segala jenis kuman. Cuci tangan, pakai sabun. Cuci tangan, biar tanganku bebas. Kapan kita harus mencuci tangan? Kita harus mencuci tangan saat kita tiba di rumah, di kantor maupun fasilitas umum setelah melakukan perjalanan. Selanjutnya, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan sesudah menggunakan toilet. Gunakan cairan pembersih tangan
minimal 70% alkohol apabila tidak tersedia sabun dan air mengalir. Yuk, terapkan etika ketika batuk. Yang pertama, gunakan masker. Yang kedua, tutup hidung dengan mulut dengan lengan tangan. Yang ketiga, gunakan tisu atau sapu tangan ketika batuk. Yang keempat, segera buang tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. Yang kelima, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, yaitu melakukan physical distancing. Apa itu physical distancing? Physical distancing adalah menjaga jarak antara manusia dan menjauhi atau menghindari titik keramaian. Kenapa harus physical distancing? Karena COVID-19 sangat menyebar secara cepat. Orang dapat terinfeksi tanpa mengalami gejala apapun. Maka dari itu, physical distancing dapat mengurangi lajunya penularan agar pasien yang terinfeksi dapat ditangani sampai sembuh. Tips menjaga kesehatan lingkungan. Apa saja sih? Yuk kita simak bersama. Yang pertama, sirkulasi udara dalam ruangan. Kita harus membuka jendela agar sinar matahari masuk dan terjadinya sirkulasi udara. Dan selanjutnya, membersihkan tirai jendela dengan deterjen 2 kali per pekan. Selama masa wabah COVID-19, nah tirai jendela ini harus diganti atau dicuci sesering mungkin. Selanjutnya, membersihkan kusen jendela dan teralis dengan cairan deterjen, mengganti kawat kasa penutup lubang ventilasi dengan baru, polusi udara dari luar jangan masuk ke rumah, dan ciptakan rumah bebas asap rokok. Selanjutnya, kebersihan lantai. Menyapu seluruh rantai dan mengumpulkan kotorannya dalam wadah plastik dan langsung diikat. Letakkan plastik tersebut di dalam tempat sampah. Tempat sampah diletakkan di luar ruangan. Mengepel lantai dengan cairan antiseptik pembersih lantai atau dengan campuran cairan pemutih yang mengandung klorin dengan takaran campuran 50 ml untuk 3-4 liter air. Mengganti sarung bantal dan spray dengan cadangannya sesering mungkin. Mencuci semua peralatan masak dan makan dengan sabun cuci piring berkadar pH agak asam, yaitu mengandung lemon atau jeruk nipis. Pastikan kebersihan spons pencuci sebelum digunakan. Kebersihan karpet dan kursi. Karpet dapat menjadi media penularan virus COVID-19 melalui kontak kulit atau droplet. Mencuci karpet atau alas lantai dengan deterjen dan cairan antiseptik atau dry cleaning. Mencuci sajadah atau alat sholat dengan deterjen dan rendam di cairan antiseptik secara rutin. Melakukan vacuum cleaner setiap pagi dan sore secara rutin. Selanjutnya, kebersihan pakaian. Upaya menjaga kebersihan pakaian itu sendiri, salah satunya selalu mengganti pakaian tiap pagi dan sore. Bagi pekerja, tidak menggunakan pakaian yang sama berhari-hari, contohnya seragam. Gunakan pakaian cadangan agar pakaian yang bekas dipakai dapat segera dicuci. Jika dari luar rumah, segera mandi dan ganti pakaian. Kebersihan alat kerja atau belajar. Karena sudah mulai kerja dan sekolah dari rumah, alat-alatnya juga harus dipastikan bersih saat digunakan. Upayanya itu sendiri yaitu membersihkan laptop atau komputer dengan lap pembersih atau kanebo yang telah direndam dalam alkohol 70% atau cairan pemutih. Membersihkan HP dengan kanebo yang telah direndam dalam alkohol 70% atau cairan pemutih. Dalam kondisi darurat, gunakan tisu basah dan yang mengandung alkohol. Bersihkan layar depan dan bagian belakang.
Selanjutnya adalah kebersihan diri. Kebersihan diri merupakan hal yang paling utama dalam menjaga kesehatan pribadi. Gunakan air bersih untuk upaya-upaya di bawah ini, khususnya untuk cuci tangan harus menggunakan air yang mengalir. Upayanya, mandi minimal 2 hari sekali dengan sabun, jika memungkinkan dengan sabun antiseptik. Upaya selanjutnya, jangan lupa mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir. Jangan sentuh mulut, hidung, dan mata sebelum mencuci tangan. Jika susah mendapatkan sabun dan air, cucilah dengan menggunakan hand sanitizer. Jika terpaksa keluar rumah dan sedang tidak sehat, selalu gunakan masker. Kebersihan pangan. Mencuci sayur dan buah dengan sabun khusus sebelum dimasak atau disimpan. Mencuci cangkang telur dengan sabun khusus sebelum disimpan di kulkas. Mencuci daging dan ikan dengan air mengalir hingga bersih, tidak ada tersisa darah. Bilas dengan air hangat sebelum dimasak atau disimpan. Tips menjaga kesehatan mental. Menjaga kesehatan mental, kondisi mental akan mempengaruhi daya tubuh kita. Jika kondisi mental kita baik, insya Allah kita menjadi lebih kuat. Mengelola keadaan psikologis diri sendiri. Hanya menerima informasi tentang COVID-19 dari sumber terpercaya dan dipastikan kebenarannya. Hindari berita yang tidak jelas yang membuat panik. Berusaha untuk terus menjaga kesehatan dan kebersihan. Upaya tersebut dapat mengurangi kecemasan diri. Selanjutnya, selalu berpikir positif. Berpikir positif dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan menjaga daya tahan tubuh dan mematuhi setiap himbauan, ancaman COVID-19 akan cepat berlalu. Berpikir positif bahwa instruksi di rumah saja memberikan peluang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir positif bahwa setiap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membawa hikmah. Untuk sahabat, mari kita lawan pandemi COVID-19 untuk kita, untuk keluarga, untuk negara, bahkan dunia. Saya Dinas Timasyarah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum